Halo gengs, terima kasih telah klik channel ini. Kali ini gue mau cerita tentang wanita yang terkenal dengan sebutan The Witch of Bunswald, Sunda dari Bunswald, yang berasal dari Jerman. Dia seorang wanita yang memerintahkan kematian tahanan sesuka hati, dan bahkan menikmati dengan menonton orang yang disiksa dan dibunuh. Rumahnya dipenuhi dengan momentum yang terbuat dari kulit manusia. Ia mungkin bertanggung jawab atas lebih banyak kematian daripada rata-rata pembunuh berantai yang ada. Dan dia dianggap sebagai salah satu wanita yang paling jahat yang pernah hidup. Ilse Koch, bernama asli Margaret Ilse Kohler, lahir pada 22 September 1906 di Dresden, Jerman. Ia termasuk sebagai wanita cerdas yang berhasil masuk sekolah akuntansi di masa saat itu. Sangat jarang perempuan bisa mengenyam pendidikan di sana. Sebelum bergabung dengan Nazi pada 1930, Ilse bekerja sebagai staf buku. Bergabung dengan Nazi membuat Ilse mengenal para tokoh-tokoh politik di Jerman. Ia juga mendapat jodoh seorang simpatisan Nazi bernama Karl Otto Koch karena keterlibatannya di Nazi. Keduanya lantas menikah pada tahun 1936. Ilse dan Karl tinggal di sebuah rumah mewah di kawasan Bunswald. Semua orang melihat bahwa kehidupannya sangat bahagia. Mereka dikaruniai oleh 3 orang anak, namun kenyataannya tidak seperti itu. Ilse mengidap penyakit pneumonia, yaitu gairah seksual yang sangat tinggi, dan suaminya Otto mempunyai penyakit homoseksual. Lambat laun, Ilse terlibat campur tangan akan praktek genosida tahanan di kamp konsentrasi Bunswald bersama sang suami. Pemerintah pertama yang dikeluarkan adalah pembangunan area olahraga indoor, di mana ia bisa mengendarai kudanya tanpa kepanasan dan kedinginan. Biaya untuk membangun sebuah tempat menunggangi kuda itu sekisar $62.000 untuk saat itu. Dan apabila saat ini diperkirakan 1 juta US dollar. Uang itu didapat dari uang dan harta yang dirampas dari para tahanan Yahudi yang ada di kamp konsentrat. Sementara itu, para tahanan kelaparan, badan tinggal berbalut kulit yang di dalamnya hanya tulang. Di tengah penderitaan para tahanan, Ilse Koch dan keluarganya hidup dalam kemewahan, menyantap hidangan lezat dan menyesap anggur yang mahal. Dia tertawa di atas penderitaan orang ternyata. Ketika suaminya pergi, Ilse Koch akan memerintahkan para perwira untuk mengeluarkan sekelompok prajurit pria dan memaksa mereka membuka pakaian sampai mereka benar-benar telanjang. Dia tidak mengenakan pakaian kecuali pakaian dalam, dan berbaring di depan halaman yang penuh dengan tahanan pria telanjang dan kelaparan seks ini. Jika ada di antara mereka yang melirik ke tubuhnya atau menjadi tidak terkendali, dia segera diambil oleh penjaga dan ditembak mati di kepala, headshot. Dia secara khusus meminta agar remaja laki-laki bekerja di rumahnya. Pelayan yang tinggal di rumahnya mengatakan bahwa dia berbaring di tempat tidurnya dan memerintahkan mereka untuk membawakan sarapan ke tempat tidurnya. Ilse tidak menggunakan apa-apa selain lingerie di tempat tidurnya. Sama seperti para pria di halaman, jika mereka berani melihat tubuhnya, maka akan langsung dicambuk atau ditembak mati. Ia pun pernah memaksa tahan melakukan adegan seksual yang tak senonoh di hadapannya demi kepuasan belaka. Ilse mulai mengendarai kudanya di sekitar camp karena menggoda pria dirasa tidak cukup untuk memuaskan kebosanan Ilse. Memerintahkan pria untuk menghentikan apa yang mereka lakukan dan menelanjanginya. Dia akan berjalan melewati barisan pria telanjang, mengukur mereka dan memeriksa tubuh mereka. Yang dengan tato paling keren, paling bagus,
dipilih untuk percobaan medis dan dibunuh. Kulit mereka digunakan untuk menutupi warna lampunya. Warna lampu yang ada di rumahnya. Dibuat sarung pisau. Bahkan dibuat untuk sampul buku Perang Dunia Kedua. Dia melihat ini sebagai kesempatan untuk menghasilkan beberapa hadiah Natal asli dan memerintahkan sekelompok tahanan Yahudi untuk melakukan pekerjaan menciptakan sejumlah besar pernak-pernik yang terbuat dari kulit manusia. Selama liburan, dia akan mengirimkan mereka ke petugas SS yang bertanggung jawab atas kamp konsentrasi lainnya. Satu rumor bahkan mengatakan bahwa dia menggunakan bagian tubuh manusia di seluruh rumahnya, seperti menggunakan ibu jari untuk sekelar lampu di dalam kamarnya. Ternyata sekelar lampunya pakai jempol. Gimana tuh? Lebih gilanya lagi, Jules juga mengawetkan organ dalam para tahanan yang sudah dibunuhnya untuk dijadikan benda memorabel di rumahnya. Dan ia bangga dengan pajangan yang berasal dari organ para tahanan tersebut. Diduga para tahanan menghuni kamp lebih dari 100.000 orang ini habis berada di tangannya. Pada 1943, ia ditangkap dan ditahan bersama suaminya karena didakwa korupsi beserta mencuri barang berharga dan uang dari kaum Yahudi yang menjadi korban. Suaminya langsung dieksekusi mati oleh pasukan elit Jerman pada 5 April 1945 karena memperkaya diri sendiri. Begitupun Els, dia dipenjara hingga 1994 dan dibebaskan karena kurangnya bukti. Pada tahun yang sama, pasukan Amerika membebaskan para tahanan Buchenwald agar mereka dapat menyaksikan apa yang terjadi di kamp di sebelahnya, dan mereka pun mengundang orang-orang Jerman di Weimar. Amerika menemukan koleksi mengerikan bagian tubuh manusia, termasuk beberapa organ tubuh manusia yang terpampang di bagian dalam kotak kaca. Ada kepala yang menyusut dan semua barang rumah tangga yang ditutupi kulit manusia. Ketika dia berada di penjara pada tahun 1947, ia hamil setelah berselingkuh dengan sesama tahanan Jerman. Dia melahirkan putranya dan diberi nama Uwe, dan dipaksa untuk menyerahkan setelah dia lahir. Dalam rekaman video persidangan, dia terlihat marah tanpa menunjukkan 1 ons penyesalan atas perannya dalam Holocaust. 2 tahun setelah diperkarakan, hukumannya dikurangi 4 tahun oleh Jenderal Lucius de Clay, gubernur militer sementara zona Amerika di Jerman. Lagi-lagi alasannya tidak ada bukti meyakinkan bahwa ia telah memilih tahanan untuk dibunuh dan diambil kulitnya yang bertato, atau bahwa ia memiliki bahan terbuat dari kulit manusia. Pengadilan memutuskan barang-barang yang diajukan jadi bukti mungkin dibuat dari kulit kambing. Jules pun dibebaskan tak lama kemudian karena dikira barang-barang yang ada di rumahnya itu berasal dari kulit kambing. Pembebasan Els Koch membuat publik murka. Tak lama kemudian, perempuan itu kembali ditangkap, kali itu oleh pemerintah Jerman Barat. Pada 15 Januari 1951, hakim membacakan putusan yang tebalnya 11 halaman. Els Koch yang kala itu tak hadir divonis pidana seumur hidup. Ia dinyatakan terbukti bersalah atas tuduhan penghasutan untuk membunuh, hasutan untuk percobaan pembunuhan, dan hasutan untuk kejahatan perusakan tubuh manusia. Sementara untuk tahanan menggunakan kulit manusia sebagai kerajinan dianggap tak cukup bukti. Selama dalam penjara, ia mengajukan sejumlah upaya banding, namun seolah ditolak. Els bahkan mengajukan protes ke Komisi HAM dan ditepis.
Pada 1 September 1967, ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri pada 1967 karena berdelusi bahwa tahanan kamp Nazi yang masih hidup akan menghampirinya dan menyiksanya di dalam sel tahanan. Hitchcock ditemukan gantung diri dengan menggunakan sprei yang dililitnya. Ia kemudian dikebumikan di kuburan penjara Eichach tanpa nisan, tanpa penanda, dan tanpa pelayat yang berkabung. Begitulah kisah dari nyonya yang suka mengoleksi kulit dari kulit manusia. Apabila kalian suka dengan video ini, kalian dapat share dan like, dan subscribe dengan klik tombol loncengnya.